cari duit, gosok watu, gosok apa, gosok teken nanti mbok menawa dijual payu rada larang kelebihannya untuk beli pulsa. Ya begitu. Iya. Makanya Bapak Jokowi mengimbau perang untuk supaya kita merdeka. Sing wani perang yang terdepan itu siapa? Ya tukang mangan semprong, tukang apa lagi? Gak dibedel deh. Meskipun ditembak ya dor ya glosek tenar gitu loh ya. Tadi itu termasuk beliau-beliau ini yang kapan hari itu kita antarkan ke surga, ke matahari itu ya. Itu kan tidak tercatat di dalam di dalam sejarah. Itu bisa diantarkan ke surga ya yang ya? Ya. Jadi yang kalau surga itu di dunia. Di surga itu ditulis di dalam kitab suci mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, bahwa di surga itu di sana di bawahnya mengalir sungai bersih jernih dan gemericik, dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Berarti pada waktu kita bilang surga waktu hidup, karena yang ngerti surga itu siapa? Sukma tadi itu, jiwa tadi itu, spirit tadi itu ya. Kalau mati sana tidak ada orang jual rujak ulek, tidak ada. Ini dipangan set kabeh ini ya, tinggal tulang-tulang aja, tinggal roh. Nah, rohnya masih ada sampai kapanpun, dibungkus oleh sukma. Nah, sukma itu bisa tebal, bisa tipis. Sukma yang tipis, yang mepet koma di oncai gitu kulit ini, kulit hari-hari tek, baru roh. Itu kalau kita berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dijamin itu ya. Sebentar ya, menurut pandangan yang jadi, nanti semua manusia itu nanti akan masuk surga semua ya. Semula kalau sudah bersih ya ke surga langsung ke matahari. Oleh karena itu matahari itu pemberi kehidupan. Hidup itu dari matahari. Rumput tidak mendapat sinar matahari tidak bisa hidup ya, termasuk cacing, termasuk belut, termasuk semua. Tapi di antara sinar tadi itu yang bersinar diberi alat yang sangat lengkap adalah manusia. Oleh karena itu di dalam agama disebutkan makhluk yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu bersinar otak kanan, otak kiri, otak belakang, di tengah-tengah itu ada ruang ovum, sepucuk paku, katanya kosong, tapi tidak, justru itulah sinar, itulah yang disebut Tuhan. Oleh karena itu kalau orang Jawa bilang Gusti kuwi rada saka wangenan, saka bagusing ati gitu ya, ora rada teko awake dhewe. Memang di tubuh kita sinar. Kalau Allah seluruh sekalian alam, ya matahari, ya bulan, ya laut, air, seluruh permukaan bumi ini, ya planet-planet di atas itu namanya Allah. Maka dari itu orang minta kepada Allah itu ya benar, tapi itu sudah terlanjur salah kaprah. Kalau saya minta ke siapa? Ke Tuhan. Saya ingin punya pulsa, ya cari duit, gosok watu, gosok apa, gosok teken nanti mbok menawa dijual payu rada larang kelebihannya untuk beli pulsa. Ya begitu. Makanya Bapak Jokowi mengimbau kepada kita kerja. Ya benar. Kita tuh banyak melamun, otak kita banyak dipelintir supaya tidak ngerti bahwa yang kita injak itu adalah surga. Makanya kalau adik-adik kebudayaan saya, sumbernya airnya waduh jernih, gowedenya kayak gitu, seger banget gitu lah ya. Itu yang guys surga dewe. Ini ya, kita kembali ke spiritual tadi ya. Ciri-ciri orang yang mempunyai bakat spiritual yang terpendam itu seperti apa ya? Ciri-cirinya ini ada yang indigo, ya, ada juga yang apa, indigo, ada juga yang apa, ilmu yang tidak diperoleh, apa namanya, aduh, yang buat kakek, ada sudah berpengetahuan ya, tapi umumnya kalau
belajar spiritual dan ilmu jiwa dari sekolahan, lalu ilmu itu diajarkan, belum tentu kalau spiritual. Gitu. Ya, misalnya dosen, doktor, profesor ilmu jiwa, tapi dia mengajarkan ilmu itu kemana saja, itu belum spiritual, karena ilmu itu tidak dipraktekkan, hanya untuk diajarkan supaya dapat gaji per bulannya. Makanya kakek dulu itu ngajar di Semarang, di Bandung, di Jogja, di Jakarta, ya, di Madiun. Saya tinggal semua itu, saya lebih baik senang dan bahagia mencoba berperilaku sebagai orang spiritual, legun, terima, ikhlas gitu. Ini spiritual itu sudah dimulai dari orang suci kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Adik-adik mesti pernah mendengar yang namanya Siddhartha Gautama, ya. Lalu selanjutnya disebut Buddha itu. Beliau itu kan anaknya raja kaya raya. Waduh, keringetnya metu sing nyerbeti anak dewe. Kalau maem gitu yang dulang anak dewe, pokoknya saking kayanya, saking terhormat dan saking terkenalnya. Tapi beliau keluar dari kerajaan, masuk ke tengah hutan untuk mencari jati diri. Ya, di situ ada kelilingi harimau, macam-macam. Tapi karena spiritualnya tadi itu sudah kuat, batinnya mungkin kalau memang saya itu harus mati dimakan harimau, ya memang begitu, sudah nasib saya memang begitu. Beliau hanya pengen mempraktekkan kepercayaan dalam dirinya tadi itu. Ya, nah akhirnya semua binatang-binatang buas segala macam itu semua itu tunduk pada dia itu. Sedemikian hebatnya daya spiritual itu. Dan ini terkait dengan yang tadi yang katakan bahwa manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah, oleh semesta alam ini. Jadi kalau kita mampu menggunakan daya semesta alam untuk diri kita keluar, ya sudah, sama dengan beliau tapi formatnya kecil, mikro dan makro gitu. Makanya di zaman Mojopahit, kalau yang terkenal tuh waktu kekuasaannya Tribuana Tunggadewi, itu lukisannya saya lukis di sini nih ya. Itu Tribuana Tunggadewi, cantik, cerdas, bijak dan berbudi luhur. Beliau itu adalah cucunya Kendedes, orang Polowijen di Kota Malang ini. Kemarin saya datang ke sana, batu tinggalannya itu masih ada. Saya datang ke sana, terus saya sama orang yang nunggu dikasih tongkat itu ya. Itu saya senang datang gitu. Saya nyapu, saya bersihkan, saya gitu ya. Karena beliau adalah seorang wanita yang rahimnya itu melahirkan raja-raja besar di Nusantara. Dan di bawah kekuasaan Tribuana Tunggadewi lah Mojopahit menguasai 3/2 dunia. Wah, bukan karena perang. Mojopahit tidak pernah perang. Ekspansi perang ke sana ke sini ketoprak deh. Orang diperangi rame ya. Tapi di sana itu berdagang. Dan justru pelabuhan besarnya di tempat adik-adik di Tuban sana. Iya. Makanya saya tuh bangga dengan masyarakat Tuban. Dan besok harus kita kembalikan menjadi bandara internasional lagi gitu ya. Sekarang sudah mulai dibangun kilang minyak ya. Wah, syukurlah. Syukur. Nah itu. Jadi Tri itu 3, Buana itu jagat. Ya. Jadi kalau di dalam patung-patung Hindu disebut sebagai Siwa, Wisnu, Brahma. Siwa itu langit, Wisnu itu manusia, kita itu Wisnu. Wismanunggal, kehendak Sang Maha terhadap kehidupan, yaitu kita. Jadi istilahnya bukan kita itu ciptakan oleh Allah, itu ya benar, tapi tidak seperti itu ya kan? Semua itu meskipun kamera itu diciptakan oleh Allah ya tapi kan lewat tangan manusia, ini yang penting ya. Yang penting spiritual nanti arahnya ke sana, meluruskan pelan-pelan bahasanya. Dan tadi itu sudah ketemu dengan salah seorang
putri, seorang ibu mempunyai kapasitas spiritual yang lumayan juga. Tadi kita datangi di rumahnya. Adik-adik mungkin kalau datang suatu saat ke rumahnya terkejut. Mungkin halamannya rumahnya itu kalau dijual nilainya triliunan. Tapi beliau hidup sederhana, rumah gede kan di belakangnya kebunnya itu kayak alas deh. Semua pohon itu ada pohon mojo, ada pohon ini, semua ada. Memang beliau dengan sengaja akan kembali ke